Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriana dengan NIM A4021101 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak dan untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tahukah kamu, teman-teman, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi 2. Yang pertama, bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Kemudian, contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Kedua, cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Kemudian, bernafas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian, alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, dan tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut, daun, dan lentisel. Kemudian kecebong bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. 3. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik. Kemudian, contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama, contohnya seperti ayam. Dari telur, kemudian embrio, telur menetas, anak ayam, kemudian ayam dewasa. Kemudian anak kucing, kucing muda, dan kucing dewasa. Kemudian kalau tumbuhan dari biji ke cambah tanaman muda, kemudian menuju ke tanaman dewasa. Kemudian selanjutnya 4. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yaitu melahirkan.
manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi teman-teman, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika memakan makanan yang tidak bersih maka akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh makanan makhluk hidup yaitu sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Contoh makanan makhluk hidup yang kedua yaitu kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Kemudian 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari. Kemudian daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Kemudian buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Kemudian landak dan lipan akan menggulung badannya jika disentuh. Kesimpulan dari video yang saya buat, sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga. Baiklah, itulah pemaparan dari pembelajaran video yang telah saya buat untuk mata kuliah teknologi pembelajaran. Mohon maaf jika masih ada kesalahan teknis dalam membuat video tersebut. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.